Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Wa qala al-musannif rahimahullah, idfin wujudaka fi ardil khumul, idfin wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Idfin wujudaka fi ardil khumuli, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Idfin, tanamlah dirimu. Idfin, tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan. Idfin wujudaka, tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan. Fi ardil khumuli, fi ardil khumuli, di dalam tanah kerendahan. Idfin wujudaka, tanamlah dirimu fi ardil khumuli, dalam tanah kerendahan. Fi ardil khumuli, di dalam tanah kerendahan. Idfin wujudaka, tanamlah dirimu fi ardil khumuli, dalam tanah kerendahan. Fama nabata mimma lam yudfan, maka sebab tiap sesuatu yang tumbuh. Fama nabata mimma lam yudfan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh. Mimma lam yudfan, tetapi tidak ditanam. La yatimmu nataijuhu, maka tidak akan sempurna hasil buahnya. La yatimmu nataijuhu, maka tidak sempurna hasil buahnya. Ini berkaitan, hadirin kaum muslimin, para jamaah kaum muslimah, ibu-ibu yang hadir di sini, wa khususon keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Arifin Ilham keluarga, wa khususon para dewan pengurus Masjid Az-Zikra, wabil khusus lagi para santriawan yang calon-calon ulama semuanya, amin. Calon ulama warasatul anbiya, amin. Calon ulama warasatul anbiya, amin ya robbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ini bahasanya bahasa luar biasa. Kalimat idfin ini luar biasa. Bahasanya bahasa tasawuf ya. Jadi kalau dapina yad panu yad pinu itu hubungannya dengan mengubur. Mengubur sesuatu dengan tanah. Itu namanya. Seperti mayit dikubur. Itu ngambil dari dapina. Kubur. Tapi ini bukan mengubur manusia mayat, bukan. Kalimat idfin ini, kuburlah olehmu, bukan mengubur si mayit, bukan. Tapi mengubur wujudmu. Wujudmu, amalmu. Jadi di dalam diri kita itu ada diri, kemudian ada amal. Di sini maksudnya wujud itu adalah amal. Ini berhubungan dengan al-a'malu suwarun qaimatun, masih nyambung. Wa arwah wa wujudu sri ikhlas, amal itu seperti sebagai
kerangka yang berbentuk, yang tegak. Ruhnya amal itu adalah adanya rahasia ikhlas di dalam amal. Nah, kiat-kiatnya, bagaimana kita supaya menjadikan orang mukhlisin? Sebab orang mukhlisin ini satu-satunya manusia yang tidak bisa digoda oleh iblis, Pak Peri. Semua manusia, setan tidak takut yang beribadah. Semua orang yang beribadah tidak takut. Ahli ilmu, ahli agama, pokoknya tidak takut. Kan kata iblis, illa ibadah kamilul mukhlasin, kecuali hamba yang ikhlas. Gua nggak bisa ganggu. Sedangkan setan punya arah. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Setan itu menggodanya dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Makanya Jainuddin MZ itu menggambarkan tahta harta wanita. Junta itu banyak yang gugur dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, banyak yang berguguran orang yang ibadah, ya, bahkan punya predikat alim, bisa tumbang dengan tahta harta wanita. Kenapa? Kata iblis, lu nggak ikhlas. Kalau ikhlas gua takut sama lu. Ini bab ikhlas dulu ya sebentar ya, kembali ke atas supaya nyambung nanti. Nah, ada cerita ini, cerita klasik. Ada seorang ahli ibadah, bukan alim ya, ahli ibadah, rajin ibadahnya, pokoknya nomor satu, siangnya puasa, malamnya tahajud, begitu. Akhirnya di kampung itu ada orang yang menyembah pohon besar. Seperti sekarang kalau bapak-bapak jalan-jalan ke daerah Cigudeg, terus masuk ke Kadaka, nanti ada namanya Pangradin. Itu pohon ceringin sudah hampir 200 tahun, 300 tahun. Itu banyak yang datang ke situ. Dari jauh, saking angkernya. Jadi udah apa namanya, pohon yang berkeramat. Pada datang, ada yang bakal nyuguh-nyuguh begitu. Nah, itu ahli ibadah. Dia sendirian, sedangkan masyarakatnya sudah pada sudah menyembah pepohonan itu, pohon yang sudah dikeramatkan, pohon yang sudah dituhankan. Maka hadirin kaum muslimin, orang itu mawa kampak, kalau sekarang marah gaji gitu kan, bawa balencong, baliung, mau menumbangkan apa? Mau menumbangkan pohon. Pas mau datang seorang pemuda ganteng. Weh, mau kemana be? Pokoknya banyak ngomong. Jangan banyak ngomong. Berantem dulu dengan saya. Gitu, kata pemuda. Berantem dulu dengan saya. Kalau sekarang langkahin dulu mayat saya gitu kan. Kalau ada orang seorang istri, boleh katanya, saya dimadu, tapi langkahin dulu mayat saya. Bener, mayit, nah terus meninggal itu orang yang nantang itu. Nah, ini pemuda ngomong begini, hei Pak, Bapak boleh tumbangin ini pohon asal berantem dulu dengan saya. Langkahin dulu mayat saya. Oke, berantem. Sudah berantem langsung itu pemuda kalah. Tumbang. Pas mau digodot, nanti dulu Pak, damai. Kita punya bicara dulu. Saya kalah, nyerah, saya kalah. Gitu. Kalah sekarang. Saya nyerah. Bisa damai Pak. Pokoknya Bapak jangan mikirin masyarakat. Pokoknya Bapak mah ibadah aja. Pokoknya dijamin di bawah sejadah Bapak ada emas sekian gram. Tenang Pak. Bapak nggak usah mikir masyarakat. Yang penting adem Bapak, setiap habis sholat ada emas di bawah. Ada uang emas, tenang. Bener lu, bener, janji. Udah nggak jadi itu. Karena ada MOU tadinya, karena udah ada MOU, mau ada setiap saat, setiap malam pasti ada emas. Udah pas bener. Pas udah wirid itu ibu, emas bener juga, anteng gue nih katanya. Nggak mikirin masyarakat, yang penting gue dapat uang emas setiap hari. Setiap 2 hari, 3 hari, pas 3 harinya, pas dibuka, yang kemarin juga hilang, nggak ada. Bangsat, maaf ya, marah dia itu katanya, pulang ajar ini orang katanya.
Wah udah, bawa kampak lagi Pak Peri. Bawa kampak lagi, kurang ngajar ini nih pun mau. Udah semangat. Pas mau ditumbang itu datang lagi pemuda yang kemarin. Hei be, mau kemana lu katanya? Lu pulang ajar katanya. Pulang ajar, berantem lu gak ada ampun sekarang. Kata pemuda, ayo berantem sama saya. Emang juga takut, siapa takut katanya gitu kan. Pas berantem, itu si ahli ibadah itu pas dipukul langsung KO, kalah. Kan bingung dia juga. Gua kemarin sekali KO dia kalah, tapi sekarang gua sekarang di KO kalah. Ini gimana lu? Gua juga kemarin lu kan minta ada bisa diampuni nama saya. Sekarang lu gua ngomong rahasianya apa nih? Kemarin lu sekali KO, sekarang kenapa gua sekali KO? Enggak, tahu enggak lu? Kemarin lu mau numbangin pohon itu ikhlas karena Allah. Makanya gua kalah. Tapi lu sekarang marahnya bukan karena Allah, lu gak ada duit di bawah itu. Makanya gua kalahin lu. Wah, udah deh kata nyerah gua pulang katanya, udah. Ikhlas. Ibadah harus kekuatan ikhlas itu setan tidak mampu menggoda kita. Nah itu yang kemarin al-a'malu suwarun qaimatun wa arwah wa wujudu sirilah sibya. Itu dalam kitab Al-Irsyad wal Wa'zi itu ada ceritanya, banyak dalam kitab-kitab yang lain juga dibuat itu. Tentang bagaimana ibadah yang ikhlas, yang ibadah tidak ikhlas. Nah sekarang bagaimana kiat-kiatnya supaya ikhlas, supaya jadi orang ikhlas. Ini masalah, karena hikam ini urusannya usuran hati. Makanya di sini idpin wujudaka, tanamlah sedalam-dalamnya wujudmu di dalam tanah kerendahan. Jadi tanah ini diibaratkan untuk merendahkan kita. Kenapa itu orang karunya apa? Takut jatuh ya. Nah jadi Allah berfirman mukhlisina lahudin, sholat zuhur, asar, maghrib, jangan di dalam hati kita bahwa itu adalah suatu kebanggaan, tapi ini anugerah dari Allah Subhanahu la haula wala quwata illa billah. Orang yang sholatnya diterima oleh Allah akan melahirkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini ceritanya panjang Pak. Di dalam syarahnya nanti kalau dibaca ada tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu pandai menyembunyikan amal, padahal amalnya sangat mengagumkan. Uwais Al-Qarni ini ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sampai dia bekerja keras untuk apa? Untuk mendapatkan uang untuk bisa sampai ke Mekah dari Yaman. Al-Qarni itu orang dari Yaman, gitu. Cuman dia punya keistimewaan yang agung, ibunya pengen naik haji, ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Coba dari Yaman berapa kilo? Yaman, Mekah berapa kilo? Siapa yang tahu? Ayo, nanti tanya ke Google aja ya. Google bisa nggak jawab tuh, berapa kilo antara Yaman dengan Mekah? Tanya ke Google tuh. Dari kaum muslimin ini bertemu. Tetapi sayang Nabi Rasulullah pada waktu nggak ada, gitu kan? Pernah bawa. Dia akhirnya kata ibunya, kamu naik ke haji jangan waktu itu belum bawa istri, bawa ibunya, kamu jangan lama-lama ke Mekah. Kamu harus harus cepat kembali. Maka akhirnya ke Mekah nggak dapat, ketemu Nabi, di Madinah nggak ketemu, kembali lagi ke Yaman. Ya akhirnya, dan dia pernah membawa naik haji, ibunya digendong dari Yaman kemana? Ke Mekah. Allahu Akbar, nggak ada yang tahu. Pekerjaan itu dirahasiakan oleh beliau, tidak pernah disampaikan bahwa saya menggendong ibu saya dari Yaman ke Mekah untuk haji. Tidak ada satupun. Nggak diopebarkan bahwa saya telah berbuat baik kepada ibu saya dari kota Yaman menuju Mekah. Nggak ada yang tahu, padahal dia menggendong. Itu pekerjaan berat, nggak ada yang bisa itu. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Nabi mengatakan, carilah kamu di Yaman nanti, wahai Abu Bakar, wahai Ali, carilah orang itu dan cium tangannya. Namanya Uwais Al-Qarni,
Dia tidak akan mengaku sebagai Uwais Al-Qarni, tapi cari di punduknya, di tangannya ada tanda-tandanya. Datang di sana mencari Uwais Al-Qarni, nggak ada yang tahu kampung itu. Nggak ada yang tahu, karena dia pengembala kambing. Kamu kenal Uwais Al-Qarni? Nggak tahu. Kamu nggak kenal Al-Qarni? Nggak terkenal sama sekali. Nggak ada. Ahli kampungnya sendiri nggak tahu bahwa orang itu namanya Uwais Al-Qarni, nggak tahu. Tapi Nabi dikasih tahu sama Allah bahwa di Yaman ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Cari. Pas ketemu, dia nggak ngaku, saya bukan Uwais Al-Qarni, saya bukan Uwais Al-Qarni katanya. Pas dibuka tanda-tanda yang dibunuh, ini kamu Uwais Al-Qarni, aku dapat titipan dari baginda Rasulullah SAW untuk mencium tanganmu dan aku berikan salam. Sudah ketemu salaman, langsung kata Uwais Al-Qarni, jangan harap kita ketemu lagi. Nggak mau. Udah ketemu sama Abu Bakar Utsman kan kita bangga, alhamdulillah ketemu Amirul Mukminin, woi aku bahagia banget ini, gitu kan. Seperti Gus Muafik dicari sama Gus Dur, dicium tangan, jadi tim sukses dia, jadi tim suksesnya siang malam, gara-gara dicium tangan sama Gus Dur. Itu namanya Gus Muafik yang gondrong itu kan, dicium tangan sama Gus Dur itu. Ternyata Rasulullah SAW suruh mencium tangan Uwais Al-Qarni, suruh siapa? Abu Bakar, Umar, Ali. Cium tangan dia, Allahu Akbar. Tapi dia tidak merasa bangga, langsung Uwais Al-Qarni mengatakan, kamu hanya satu kali bertemu hari ini, saya tidak akan bertemu dengan kamu lagi. Waduh, kalau kita peluk ikut segala macam dah. Itu orang yang tidak mau terkenal di dunia. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Bahkan riwayat di sini juga dia ikut perang, meninggal dunia. Udah gambar dia dikubur, pas kira-kira 10 meter, mau dilihat kuburannya hilang, nggak ada. Makanya kalau ada yang nanya, di mana kuburan Uwais Al-Qarni? Nggak ada. Sampai kuburannya pun dia diminta supaya jangan wujud, jangan kelihatan. Kalau kita kan sengaja, nih kuburan gua di sini, lu banyak jarah sama gue ya. Begitu, pakai kolambu segala kita. Uwais Al-Qarni mah sampai hari ini kuburannya nggak ada, diminta sama Allah. Itulah orang yang puncak keikhlasan. Ini manusia yang tidak ketemu dengan Nabi, tapi belum pernah lihat wajah Nabi, tapi pernah hidup di zaman Nabi. Itu namanya Uwais apa? Uwais Al-Qarni. Ini apa? Melaksanakan supaya amalnya gitu, supaya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau orang yang suaranya bagus, pasti di alam suaranya bagus. Orang yang rajin umpamanya menampakkan sodakohnya, dinampakkan, itu orang dermawan. Pasti banyak yang begitu, ngomong begitu. Pasti banyak yang begitu. Orang yang ceramahnya hebat, hebat ceramahnya, mantap. Itu pasti ada undangan semacam itu. Maka Uwais Al-Qarni untuk menghilangkan sifat sum'ah, sifat ria itu, maka Uwais Al-Qarni menyembunyikan ibadahnya kepada Allah. Sampai dia berangkat ke Mekah, sampai dia menggendong ibunya dari Yaman ke Madinah, tidak ada yang tahu. Siapa itu namanya? Uwais Al-Qarni. Nah ini ada hubungan dengan pertanian ini Pak Peri ini. Bagaimana Pak Insinyur, kita ngomong sama insinyur nih. Pak Insinyur bagaimana kalau nanam jagung, ditanamnya cuman dilempar aja, nggak ditanam. Gitu kan? Dengan jagung yang ditanam dalam-dalam, bagaimana hasilnya? Tanya sama insinyur tuh, insinyur pertanian ya. Apa tuh yang ditanam itu? Seperti biji jagung, padi dan sebagainya ditanam. Kalau itu biji jagung ditanamnya lebih dalam, maka hasilnya akan bagus. Tapi kalau jagung dilempar aja lah, biar mau jadi mau nggak, gua pikir ada burung dipacok. Paham? Paham gak ini ngomong? Ini ada orang yang nanam jagung, lempar, ada burung dipacok nggak? Dipatuk. Tapi kalau itu bibit jagung di taman dengan dalam kira-kira 1 jengkal, itu aman, tidak akan dipacok dan tumbuhnya akan subur, tidak kena hama. Nah itu gambar amal itu seperti mencocok tanam gitu. Maka di sini indahnya Syekh Athaillah, idfin wujudaka fi ardil khumul, tanamlah dirimu dalam tanah yang kerendahan. Artinya
itu kita harus tawadu. Makin ada bahasa lain kan, padi apa? Tadi makin berisi, makin tunduk. Kalau ada padi begini, kinama tuh, berarti ada beras yang di dalam tuh. Tapi kalau melak padi begini terus, oh berarti kosong. Itu. Kalau kita mukul tong, kentung, namanya gentong, trung, ada berarti nggak ada apa? Nggak ada airnya. Tapi kalau dipukul, berarti ada apa? Ada isinya. Nah, air beriak tanda tak dalam. Air beriak artinya tidak tak dalam. Nah, begitu juga amal. Makin tawadu kita sholat, ibadah kepada Allah. Dengan sholat kita tidak sombong dengan sholatnya, dengan zakat tidak sombong dengan zakat. Ada amalan rahasia Pak Peri yang nggak usah dibicarakan. Seperti membagikan kepada fakir miskin, dirahasiakan. Alhamdulillah saya bagi fakir miskin 100 orang. Tapi orang miskin nggak tahu. Wah bocor lu. Itu yang diajak ngomongnya kamu itu nggak boleh, itu sudah dirahasiakan. Kenapa dibilangin sama orang? Apalagi ibadah rahasia yang nggak usah dinampak. Sholat tahajud. Sholat tahajud itu dirahasiakan, nggak boleh begini. Alhamdulillah, saya tadi malam jam 2 malam bangun, udah bangun sholat tahajud 11 rakaat sama witir, baca Quran, istighfar sampai sholat apa? Sholat fajar. Sudah sholat fajar berjamaah bermasjid, udah berjamaah. Alhamdulillah, terus diomongin. Nah, itu seperti orang yang melemparkan jagung tanpa ditanam, dipacok ku batur. Yor ada sifat ria, yor aya sifat ujub, yor aya sifat sum'ah, udah dipacok itu. Nggak ada datang hawa mansura, sia-sia, ngebul. Subhanallah. Nah ini pendidikan buat uak, nasihat buat uak ya. Bagaimana kalau kita umpamanya tingkatannya tingkat waliullah. Udah isyraq belum sayang? Belum. 2 menit lagi. Nah, bagaimana tingkat Abu Bakar, Umar, Utsman, para ulama menceritakan tentang amal, itu nggak apa-apa. Nabi pernah minta karkuzari kepada Abu Bakar. Siapa yang hari ini puasa? Siapa orang yang hari ini sedekah? Siapa hari ini yang sudah menengok orang sakit? Siapa hari ini yang sudah mengantarkan ke kuburan? Enggak ada yang bisa jawab kecuali Abu Bakar Siddiq. Pada hari itu dia sudah bersedekah, lagi puasa, menengok orang sakit, menghantarkan jenazah. Itu lain lagi ceritanya. Itu namanya karkuzari yang untuk menjadikan kekuatan yang buat contoh buat kita. Tapi level kita sebenarnya belum pantas untuk semacam itu, karena iman kita takut tidak kuat untuk dipuji, tidak sudah tidak kuat tidak dibuli gitu. Subhanallah. Nah, maka hadirin kaum muslimin, bagaimana kita kalau sudah ibadah sudah karena Allah ditanam gitu. Jadi ada amalan yang harus nampak, amalan yang tidak nampak. Sedekah, zakat harus nampak. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu menyembunyikan sedekah kepada fakir miskin, sedekah dan menyembunyikan itu lebih bagus daripada dinampakkan. Tapi kalau sedekah nampak, zakat itu bagus. Tapi kalau memberikan kepada fakir miskin itu lebih hebat. Tidak usah tahu. Untuk melahirkan keikhlasan. Maka lahirlah kita tidak ada zainab saka bil maksiati wala tu zainab saka bit taat. Hiasilah dirimu dengan bahwa pernah dari dulu orang maksiat. Jangan kau dihiasi setiap hari dengan taat. Jangan membaca memori kebaikan, memori kejahatan kita supaya kita banyak istighfar. Dengan rasa legeg, telegeg kurang sunama, tesombong ku harta. Maka man tawaddo'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadu, maka dia akan diangkat derajat oleh Allah. Barang siapa yang sombong akan direndahkan oleh Allah. Apa itu tawadu? Qabilul haq, menerima kebenaran. Tau'an au karhan, enak dan tidak enak. Apa itu sombong? Batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran
dan menganggap sepele kepada manusia. Ma sadaqallahu man ahabas syuhrata. Tidak benar-benar bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang ingin masyhur, terkenal. Kalau manusia ingin mendapatkan derajat dari Allah tapi masih ingin diangkat derajat oleh manusia, itu belum benar ibadahnya. Dalam kitab Azkiyah, jangan meminta derajat selain derajat kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau manusia minta derajat kepada manusia, berarti tidak belum jadi benar. Wallahi ma sadaqallahu abdun illa sarrahu ala yas'ura bimakanihi. Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala melainkan merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Masya Allah. Makanya bapak-bapak kalau jalan-jalan nanti ada ulama pakai kupluk, tahu nggak kupluk ya? Kopiah kupluk. Pagi-pagi pakai bajunya sederhana sekali. Pagi-pagi ngosek WC. Padahal dia sudah ceramah sampai berapa lama ceramah? Bayan namanya. Sudah bayan dia ganti baju, tutup kepalanya, gosok apa? Gosok WC. Kalau dia kan ada ceramah cium tangan orang kan, dia mah ganti baju, gosok WC, ngebenerin sendal. Untuk apa? Untuk tidak menampakkan bahwa dia adalah seorang ulama. Bahkan ada ulama soleh yang tinggi, dagang minyak wangi, pakaiannya sederhana, padahal dia ulama. Untuk apa? Untuk menghilangkan kedudukan dirinya sebagai ulama. Untuk apa? Untuk supaya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hidup di dunia ini punya ilmu, mudah-mudahan jadi punya ilmu yang ikhlas. Jadi orang kaya yang ikhlas, pejuang yang ikhlas insya. Dai yang ikhlas karena Allah. Wa maduhum wa dzamuhum sawa, dipuji dan dicaci sama saja. Itu cirinya orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.